Beberapa video yang saya bahas tentang kelakuan anggota DPR seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba dan lain sebagainya itu, terlebih Syahroni ya, karena memang terpusat kepada Syahroni ya, karena dia adalah aktor utama. Misi mas, nama saya nih mas, tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Siapa nggak mau senyum, siap-siap tak cium. Kalau di film-film action itu, Syahroni ini pemeran utamanya, villain utama yang dimana menjadi musuh rakyat dengan ucapan-ucapan tololnya itu. Dan sekarang saya ingin memberikan pembahasan mengenai orang yang tak kalah dari Syahroni, yaitu ketua DPR-nya sendiri, Puan Maharani. Puan Maharani memberikan beberapa narasi ketika dia ditanyakan oleh netizen atau ditanyakan oleh reporter bagaimana pendapat dia tentang kenaikan gaji DPR. Dia berkelit, teman-teman, berkelit dengan berbagai macam narasi. Narasi yang sangat populer adalah di mana mereka ini katanya bukan gajinya yang naik, tapi mereka mendapatkan tambahan tunjangan ini itu. Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan, itu saja. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Jadi namun apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan. Nah, di video itu jelas Puan Maharani memberikan penjelasan secara gamblang yang dijawab langsung oleh netizen. Iya betul, kalian gajinya tidak naik, tapi mendapatkan tunjangan begini, tunjangan itu, tunjangan rumah dan lain sebagainya, yang dimana tak ubahnya seperti kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan. Dan juga saya jadi teringat dengan pernyataan mantan DPR siapa namanya, Krisdayanti, yang dimana di salah satu podcast dia memberikan pernyataan bahwa gaji pokok dari seorang anggota DPR hanya sekitar 16 juta teman-teman, tetapi tunjangan ini itunya puluhan juta, bahkan sampai 60 juta, ratusan juta ada. Katanya mereka ini selain tunjangan per bulan, ada tunjangan setiap setahun sekali mendapatkan 5 kali tunjangan sebesar 450 juta. Ada juga lagi selama 8 kali dalam setahun mendapatkan tunjangan 140 juta. Dan kalau kita kalkulasi teman-teman, dari dana tunjangan per 5 kali dalam setahun, per 8 kali selama setahun, per bulannya sekitar 60-70 juta, itu artinya hampir 1 miliar selama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karyawan-karyawan kita ini ternyata mereka hidup bergelimang dengan uang yang kita setorkan kepada negara berupa pajak. Dan ketika mereka hidup bergelimang, sampai Syahroni itu memiliki beberapa mobil mewah, mobil sport, harta kekayaan yang melimpah seperti itu, ternyata dia juga tidak bayar kewajibannya sebagai warga negara, yaitu pajak. Innalillah. Bener nih teman-teman. Kalau kita mendengar beberapa keinginan masyarakat, copot jabatan ketua DPR, copot Kapolri, copot ini, copot itu, berlakukan RUU perampasan aset dan lain sebagainya, ini semuanya bisa masuk akal. Karena apa? Memang mereka ini menari-nari di atas penderitaan rakyat kecil.
Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jadi apa boleh buat, sistem kenegaraan memang sudah seperti ini. Kalau kita ingin protes sana sini, protes begini begitu, demo sana sini, tidak terima dengan kebijakan ini itu, akhirnya yang ada apa teman-teman? Kerusakan demi kerusakan. Apa yang harusnya kita lakukan? Ya harusnya memilih orang yang benar-benar amanah, bukan pelawak, bukan vokalis band, bukan penyanyi dangdut, bukan mereka-mereka yang menjadi dulunya itu seorang penghibur. Pelawak kan menghibur. Mulan Jamila setelah menjabat merubah penampilan begini begitu, gajinya sebesar itu, rakyat menggaji mereka dengan angka sebesar hampir 1 miliar per orang itu, hampir atau lebih. Jadi bagaimana ketika mereka ini diminta untuk dicopot jabatannya, bahkan kalau perlu dicopot secara tidak terhormat, apalagi perempuan. Puan Maharani memimpin laki-laki di bawahnya, ya lebih banyak laki-lakinya yang dia pimpin. Ketua teman-teman, ketua, perempuan jadi ketua. Aduh, ya mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa menyuarakan agar Pak Prabowo, ya sekarang kita support Pak Prabowo, yang dimana beliau ini untuk mengambil langkah yang bijak, mengambil langkah yang tegas, yang dimana bukan hanya sekedar mencabut tunjangan-tunjangan kepada para anggota Dewan, DPR terkhusus, tetapi memberhentikan, mencopot kalau perlu. Memang tidak semudah itu, tapi kalau masyarakat mendukung Pak Prabowo 100%, maka tidak akan ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagaimana Mas Heri dengan penggantinya? Siapa yang akan menggantikan ketua DPR? Siapa yang akan menggantikan posisi Eko Patrio? Terus siapa lagi, Syahroni dan lain sebagainya? Ya ini pertanyaan yang perlu kalian jawab. Kalian akan memilih siapa untuk menjadi penggantinya? Kan yang menentukan kalian. Bagaimana kalau ditidakkan saja DPR? Memang negara kita sudah terbangun dengan sistem demokrasi seperti ini. Dan kalau kita berbicara masalah demokrasi teman-teman, teori yang paling masuk di mana dulu Nusantara ini berdiri berbagai macam kerajaan. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, terus sampai Z. Beberapa kerajaan yang ada di Indonesia seolah-olah sekarang berevolusi menjadi partai. Seolah-olah menjadi partai sudah. Seolah-olah seperti ya partai-partai yang ada sekarang. Partai ini, partai itu. Itu tak ubahnya menjadi sebagai ya kerajaan yang harus ya yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Jadi memang sistem ya kita mau protes-protes pun ya bisa dibilang juga sia-sia. Yang ada apa? Kita tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pengganti Puan Maharani. Misalkan Puan Maharani dicopot. Misalkan Puan Maharani dicopot lalu diganti sama orang yang tidak lebih baik. Ahmad Syahroni dicopot, diganti dengan orang yang lebih buruk. Bagaimana? Jadi semuanya ada di tangan kalian. Kalian meminta si fulan dicopot dari jabatannya. Kira-kira siapa yang akan menggantikan itu? Kita berada di tengah-tengah sistem yang tidak bisa kita hindari. Sama halnya dengan pajak. Kita meneriakkan pajak haram, pajak zolim, pajak jahat kepada rakyat. Tapi kita hidup di tengah-tengah sistem itu. Yang mau tidak mau kita harus menjalankan. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kita, misalkan memang Puan Maharani dicopot dari jabatannya, Pak Kapolri, semua dicopot dan digantikan. Semoga penggantinya lebih baik dari mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada para penggantinya untuk tetap amanah, jujur, transparan, dan lebih mengedepankan aspirasi rakyat dan pro kepada rakyat. Bukan pro kepada diri mereka masing-masing dan memperkaya diri, membuat lift dalam rumah, mengumpulkan mobil-mobil sport, tidak. Tapi mereka lebih memikirkan bagaimana agar gelandangan di jalanan berkurang, pemulung, pelaku buruh kasar, pekerja-pekerja harian yang dimana mereka kurang layak untuk mendapatkan gaji bisa ditunjang lagi agar lebih sejahtera. Semoga ini menjadi pertimbangan ya. Dan kita tetap doakan kepada negeri kita ini agar selalu Allah berikan berkah dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, dan takut kepada Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila di video yang salah, saya minta maaf. Tapi apabila ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.